Selamat pagi saudara-saudara, dan tentunya saya mengusik ruang bagi saudara untuk mengunggah beberapa pokok pikiran terkait dengan sifat organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, disinilah kita akan melihat jati diri, tapi juga melihat bagaimana inti dari organisasi ini di dalam melangkah menjaga martabat dan berbuat sesuatu yang lebih kepada negaranya. Dan slide ini adalah diabdikan untuk seluruh warga Persatuan Guru Republik Indonesia. Terlebih saya akan sampaikan disclaimer sebagai wujud dari komitmen akademisi bahwa gambar atau visual serta foto-foto yang ada di slide ini bukan merupakan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Tentu dengan hormat saya menyampaikan terima kasih kreasi-kreasi yang luar biasa menghiasi beberapa slide saya ini. Sifat Persatuan Guru Republik Indonesia: unitaristik, independen, dan non-partisan. Unitaristik sebagai universum sebagai sesuatu yang sangat membuka peluang, memberikan penghargaan, mereduksi sesuatu yang bersifat sektarian dan etnosentrik. Unitarian ini menjadi suatu pegangan, dan independen menjaga kita menjadi organisasi yang mampu mengatakan yang sesungguhnya. Sedangkan non-partisan adalah salah satu bentuk keinginan kita untuk bertindak objektif. Unitaristik tanpa memandang perbedaan, ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Ini adalah gambaran bahwa nafas perjuangan dan nafas kebatinan dilahirkannya organisasi ini membuat kita untuk toleransi dan memberikan opportunity kepada semuanya untuk bergerak dan mampu mengabdikan diri di ranah Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, ranah unitaristik itu merupakan daya untuk membangun solidaritas dan soliditas. Karena cohesiveness harus dibangun dengan tanpa memberikan perbedaan. Apalagi akan memberikan exception kepada seorang tertentu. Tidak. Solidaritas dibangun karena persamaan hak, karena tiada beda, dan menganggap semuanya adalah sama untuk mengabdi di ranah pendidikan dan memajukan pendidikan di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita bangun solidaritas dan akan segera terbentuk soliditas. Ranah unitaristik itu adalah merupakan strategi peningkatan profesionalitas dan kualitas. Apakah benar profesionalitas dibangun karena unitaristik? Yes, tentu. Karena tidak membeda-bedakan ini berarti ada peluang yang diberikan kepada kita semua. Kemudian profesionalitas dibangun tanpa suatu perbedaan, dan kualitas akan hadir bila kita memberikan rasa keadilan kepada siapa saja. Tentunya kita harus raih dengan unitaristik ini. Unitaristik itu menjamin kesempatan dan persamaan dalam berorganisasi. Artinya bahwa semua memiliki cita rasa yang sama, peluang yang sama, kedudukan yang sama untuk melakukan pengabdian. Dan semuanya akan terrecovery oleh kesamaan hak itu. Ingat keadilan, ada justitia commutativa, justitia distributiva,
justitia legalis, ada lagi justitia protexis. Saudara-saudara yang berbahagia, ranah unitaristik itu merupakan langkah futuristik. Artinya bahwa pendiri-pendiri dahulu sudah memikir bahwa globalisasi akan membuat serpian-serpian. Orang akan cenderung berbuat ke arah yang atomistik, bukan yang holistik. Orang cenderung sektarian. Orang ingin mempertahankan pada idola-idola yang salah, the idol of tribe, hanya kesukuan. Ini sudah dipahami oleh pendiri PGRI. Maka unitaristik itu adalah nafas yang akan melekatkan pada kita untuk bersama-sama di dalam membangun cita-cita. Saudaraku yang berbahagia, unitaristik itu melapangkan nafas toleransi. Mengapa demikian? Karena kita akan menjauhi pengkotak-kotakan. Kita cenderung untuk merangkul, berulur tangan tanpa campur tangan. Kita akan bersama kepada yang lain yang memiliki keinginan bersama dalam mewujudkan cita-cita di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Marilah kita rangkul bersama dari Sabang sampai Merauke sebagai warga yang menginginkan cita-cita pendidikan Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang independen sebagai sifat organisasi. Kita berlandaskan pada kemandirian, namun juga menjaga kemitra sejajaran. Artinya kita tidak merasa leading, tetapi kita tidak juga harus merasa di bawah dan tidak memiliki sesuatu daya banding dan daya saing. Inilah yang harus dimiliki. Dengan kemandirian, kita bisa mengatakan berbagai warna, hijau, merah, ungu, apapun bisa kita katakan, karena kita punya kemandirian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kemudian nafas apa yang ada di independen? Ranah independen itu adalah membangun self-confidence, percaya sendiri, diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Ada yang mengatakan the driving force of success itu dari ranah independen. Saudara yang berbahagia, sangatlah menyenangkan apabila kita mampu menjaga diri kita hingga bisa mengatakan apa yang tersimpan di relung hati kita yang berada di benak kita untuk kita sampaikan suatu kejujuran, honesty, dan sebagainya. Atau mungkin modesty, kesantunan yang akan kita lakukan. Ranah independen itu adalah self-judgment, teguh dalam pendirian. Kita tergoyahkan. Apabila kita tidak independen, maka kita tidak bisa menyuarakan kata hati kita. Dan kita akan kehilangan eksistensi. Dan pada saatnya kita kehilangan segala-galanya. Mari kita jaga independen ini. Mari kita suarakan bahwa independen adalah sesuatu yang memberikan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk ke depan dan memberikan keberanian untuk anggota kita. Saudara-saudaraku, independen itu adalah keberanian dalam bertindak karena kita tidak tergantung dengan yang lain. Oleh karenanya, independen kita jaga karena kita pada saatnya harus bertindak. Bertindak mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Bertindak mengatakan yang benar dan yang salah. Bertindak mengatakan keluhuran dan kehebatan seseorang dengan appreciation of quality tanpa takut-takut memberikan penghargaan kepada orang. Tetapi pada saatnya kita mengatakan juga bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Ranah independen itu adalah kebebasan berpendapat. Artinya, seperti halnya yang dikatakan oleh kita semua, bahwa kebebasan berpendapat adalah modal awal manusia untuk mengatakan sesuatu kepada yang lain. Nah,
apabila tidak memiliki independensi, apakah kita bisa berkata dengan sebenarnya? Tentu inilah yang akan dijadikan oleh kita semua untuk tetap setia pada cita-cita sebagai organisasi yang bermartabat. Saudara-saudaraku, bahwa sekarang kita bahas tentang apa non-partisan. Non-partisan bukan merupakan afiliasi dari partai politik. Memang ada fenomena yang sangat tajam terhadap kita pada suatu saat. Dan kita juga pernah melewati suatu jalan-jalan terjal. Ketika itu, maka pikiran non-partisan harus kita ambil sebagai langkah yang memurnikan perjuangan. Kali ini kita sangat objektif melihat sesuatu. Dan kita tidak akan berpihak kepada sesuatu, tetapi memberikan pujian manakala suatu organisasi memiliki nafas sama dengan organisasi kita. Nah, bertindak objektif artinya kita mampu memberikan masukan, memberikan advice, bahkan kita mampu memberikan kritikan, karena kita tidak tergantung dan tidak menjadi bagian dan tidak menjadi suatu organisasi bagian dari yang lain yang kita sebut dengan underbow. Non-partisan juga ingin menghindari conflict of interest. Artinya bahwa kita sudah sejak lama menginginkan sebagai organisasi yang sincerely, dengan keikhlasannya, honesty, dengan kejujurannya, tapi juga dengan modesty yang lengkap dengan kesantunannya. Nah, dengan non-partisan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita mereduce konflik kepentingan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kami dengan non-partisan itu ingin menjadi diri sendiri. Oleh karenanya, saya berpesan kepada kawan-kawan untuk tidak menjadikan kami menjadi bagiannya, tapi jadikanlah kami sebagai diri sendiri untuk berjuang memajukan negeri. Sekali lagi, non-partisan adalah nafas untuk menjadi diri sendiri dalam mengabdi dan menjaga NKRI. Itulah saudara yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita gambarkan akan memberikan sedikitnya bahan untuk kajian, sekaligus sebagai pembanding dari kegiatan-kegiatan di masa depan. Semoga pada saatnya kita akan bisa mengkupas bagaimana implementasi sifat PGRI dalam kegiatan kita di masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, dan sampai jumpa. Salam sehat dan penuh kedamaian, solidaritas. Yes.